Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang tumpang tindih gejala kecemasan pada kasus-kasus gangguan kecemasan dan psikosomatik. Kenapa saya membahas hal ini? Karena ini sering menjadi pertanyaan. Mengapa dokter saya mendiagnosis saya itu banyak, dok? Katanya saya OCD, saya PTSD, saya trauma artinya ya. Saya juga ada mengalami gejala kecemasan menyeluruh. Saya juga ada OCD-nya. Nah, mana yang benar, dok, sebenarnya? Jadi ini saya mau jelasin sebenarnya untuk membuat pemahaman ya yang benar terkait dengan diagnosis gangguan kejiwaan. Jadi di diagnosis gangguan kejiwaan itu ada sekitar 130-an lah. Kalau tidak salah dalam ICD-10 maupun dalam DSM-5 yang sekarang ini dipakai di Amerika, itu masih kurang dari 200 gejala gangguan kejiwaan yang masuk dalam diagnosis khusus. Nah, pada pasien gangguan cemas seringkali gejala-gejala kecemasannya itu bertumpang tindih. Ya, walaupun paling sering yang saya sudah sebutkan adalah gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder dan gangguan kecemasan panik atau panic disorder. Inilah dua tipe gejala yang paling sering ditemukan pada kondisi pasien sehari-hari di praktek kita sebagai dokter jiwa. Nah, sayangnya kondisi seperti ini pada kondisi tertentu ataupun pada pasien-pasien tertentu seringkali itu ada gejala tumpang tindih dengan gejala lain yang tidak terlalu spesifik. Contoh nih, pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, seringkali mereka juga punya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya pernah dibully atau pernah mengalami suasana yang tidak nyaman dalam kehidupan keluarganya, pernah dipukul ya atau di abuse oleh orang tuanya gitu ya. Itu akan menimbulkan perasaan-perasaan traumatik yang sering juga muncul kadang-kadang pada saat dia mengalami gejala kecemasannya timbul. Dan itu yang biasanya dikaitkan dengan misalnya dia suka bermimpi buruk, masih ada re-experience gitu. Tapi tidak menonjol, sangat jarang. Ya paling-paling mungkin satu kali dalam 3 bulan gitu. Sehingga tidak menjadi diagnosis utama. Yang menjadi diagnosis utamanya adalah misalnya gangguan cemas menyeluruhnya. Karena perasaan over worried atau khawatir yang berlebihan itu seringkali lebih dominan dalam kehidupan sehari-harinya dia, di dalam keadaan sehari-hari itu. Dan yang seringkali juga muncul adalah pada kondisi terkait dengan obsesif kompulsif. Misalnya pasiennya suka bilang, dok kok saya sekarang sering jadi nyuci atau bersih-bersih atau ngitung-ngitung lebih dominan dok daripada dulu gitu. Dan inilah yang mungkin seringkali kita penting ya melihatnya secara umum, karena kadang-kadang jadi bingung sendiri. Nah sebenarnya teman-teman ya ataupun para pasien ini nggak usah bingung, karena urusan diagnosis adalah urusan dokter ya. Teman-teman itu ikutin saja petunjuk dalam pelaksanaan terapinya atau pengobatannya. Ini menarik memang ya dalam 10 tahun belakangan ini, apalagi dengan arus informasi yang begitu luar biasa. Orang kalau misalnya datang ke dokter suka nanya, dok saya mau tahu dok diagnosis saya apa, kira-kira ini saya sakit apa. Kata dokter sebelumnya saya sakit ini, saya sakit ini. Nah ada beberapa yang saya sudah jelaskan di dalam beberapa macam video. Tapi kadang-kadang mereka belum puas ya, pengen tahu langsung gitu ya. Saya bilang ini sebenarnya pada dasarnya ketika kita berhadapan dengan pasien, yang kita tangani itu adalah gejalanya, ya kan? Gejalanya dulu. Kalau dia ada depresi, kita obatin dengan antidepresan. Kalau dia ada cemas, kita obati dengan anti cemas dan antidepresan. Kenapa? Karena antidepresan punya efek mengatasi cemas juga. Kalau dia ada gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, kita kasih antipsikotik. Antipsikotik juga bermanfaat pada kasus-kasus depresi. Misalnya yang kognitifnya menurun, atau daya pikirnya atau daya konsentrasinya menurun, atau yang mengalami agresivitas. Jadi pada dasarnya dokter itu akan mengatakan kepada pasien,
bahwa Anda ini makan obat ini karena Anda mengalami ini. Jadi per gejalanya yang akan lebih disasar. Diagnosis memang perlu, terutama misalnya untuk pencatatan. Apa sih sebenarnya tujuannya supaya nanti bisa arah terapinya bagaimana. Namun buat pasien sebenarnya proses terapi lah yang paling menentukan untuk keberhasilan. Karena seringkali teman-teman itu jadinya nyari-nyari sendiri ya, dan membanding-bandingkannya dengan yang lain. Sehingga bilang, wah kayaknya saya nggak begini nih, salah nih dokternya, jangan-jangan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih suka bingung sama diagnosisnya, jangan bingung ya, biarkanlah dokternya yang bekerja saja mendiagnosis teman-teman. Teman-teman yang jadi pasien lebih baik mengikuti terapinya dengan baik dan akhirnya bisa membantu diri supaya lebih stabil. Yang paling penting menurut saya adalah kita berupaya untuk mematuhi pengobatan dan juga membantu diri sendiri dalam melewati proses ini. Jangan sampai kitanya nanti bingung sendiri gitu ya ke depannya. Jangan lupa untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar sebagai mantra kita bersama. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.